Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom. Kebenaran hari ini Rabu 18 Mei 2022 dengan tema Respons yang Mengubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua manusia dikatakan Alkitab telah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Itu artinya semua manusia telah sakit. Tidak ada manusia yang sehat menurut ukuran Tuhan. Hal ini simetris dengan keadaan di mana manusia dipandang bercacat dan bercela, telah ada di bawah standar, tidak layak hidup di dalam kekekalan, khususnya menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Keselamatan dimaksudkan agar manusia dapat mengalami kesembuhan, yaitu memiliki keadaan yang tidak bercacat, sehingga manusia layak hidup di dalam kekekalan di kerajaan surga. Saudaraku yang kekasih, pelayanan pekerjaan Tuhan harus memiliki fokus untuk menyembuhkan orang-orang sakit ini. Bukan sakit jasmani, walaupun tentu ada pula kesembuhan secara fisik, melainkan yang terutama yang hendak menjadi fokusnya adalah kesembuhan dari keadaan manusia yang bercacat. Agar manusia bisa disembuhkan, yaitu berkeadaan tidak bercacat di hadapan Allah dan layak masuk ke dalam kehidupan yang akan datang di kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Gereja harus menjadi seperti rumah sakit yang melayani pasien dan bukannya memanfaatkan pasien. Bisa jadi tidak dapat disangkal, ada juga dokter atau rumah sakit yang menyelenggarakan perawatan hanya karena uang. Tetapi kita janganlah menjadi seperti rumah sakit semacam itu. Di sisi lain pasti banyak rumah sakit yang benar-benar menyelenggarakan pelayanan perawatan, kegiatan medis untuk kesembuhan masyarakat dan tidak bersifat komersial. Saudaraku yang kekasih, betapa besar tanggung jawab gereja, dan dalam hal ini para pelayan Tuhan di hadapan Allah untuk mengarahkan seluruh jalannya pelayanan. Tidak boleh ada agenda-agenda tersembunyi atau terselubung. Kita bersyukur memiliki kegiatan doa setiap pagi dan doa puasa. Tidak mungkin Tuhan tidak berbicara kalau kita salah. Sebegitu giatnya kita mencari Tuhan, pasti Tuhan akan menuntun kita. Jadi, sebenarnya soal berapa jumlah jemaat yang hadir tidak boleh menjadi prioritas. Seberapa besar ruangan gereja dan fasilitasnya juga bukan hal yang utama. Bagaimana liturgi gereja juga bukan hal yang harus difokuskan. Walaupun tentu kita harus menyelenggarakan liturgi sebaik-baiknya. Tetapi yang terutama ada perawatan melalui pemberitaan firman, juga hadirat Allah. Oleh karena itu harus diwajibkan bagi setiap worship leader, singer, dan choir harus berdoa. Termasuk juga pemain musik, supaya bisa benar-benar menghadirkan kemuliaan Allah atau hadirat Allah. Untuk apa musik lengkap, tetapi hanya menjadi hiburan semata? Harus bisa menarik hadirat Allah, karena itu bagian dari proses kesembuhan. Worship leader, waktu menyanyi dengan tulus dalam urapan Roh Kudus, itu menyembuhkan. Sebab ketika seseorang berdoa dengan tulus di hadapan Tuhan, hadirat Allah turun, dan itu pasti dirasakan. Pasti akan terimpartasi. Kalau seseorang menyanyi dengan penghayatan, kita akan pasti ikut terangkat, dan itu proses kesembuhan. Apalagi khotbah yang disampaikan. Jadi semua yang dilakukan ini menjadi proses kesembuhan bagi kita. Maka harus terjadi proses perubahan.
Saudaraku yang kekasih, Petrus sebelum mengikut Yesus dengan Petrus setelah mengikut Yesus berbeda. Dan memang di dalam Alkitab kita melihat perubahan yang radikal dan drastis itu. Dan untuk perubahan ini dibutuhkan respons. Kita harus mau berubah. Maka di dalam gereja diajarkan ajaran-ajaran yang membangkitkan gairah rohani, bukan membunuh. Ironis, banyak khotbah yang membangun penalaran doktrinal, tetapi tidak membangun gairah yang berimplikasi. Berimplikasi di sini artinya menuntut untuk diterapkan, untuk dilakukan. Begitu banyak doktrin yang hanya menjadi olah nalar, tetapi tidak memiliki implikasi yang kuat. Artinya tidak menuntut untuk diperagakan. Kalau khotbah hanya mengatakan, kuasa Tuhan ajaib mengubah hidupmu, itu memang tidak salah. Tetapi penjelasannya tidak cukup hanya begitu. Kuasa Tuhan memberi potensi untuk berubah, tetapi respons individu yang mengubah. Dan ini harus dijelaskan. Dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-21 sampai dengan ke-23, orang kaya yang mau ikut Yesus gagal karena hatinya terikat uang. Jadi yang disalahkan siapa? Tuhankah? Tentu bukan. Yang disalahkan tentu saja adalah orang itu. Kenapa dia tidak berani melepaskan keterikatannya dengan uang? Jadi, apa implikasinya? Dia harus meninggalkan keterikatannya dengan uang. Kalau tidak, dia tidak bisa sembuh. Tetap sakit, bercela, tetap tidak layak masuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Saudaraku yang kekasih, hal itu berbeda dengan Zakeus yang menyerahkan separuh hartanya untuk orang miskin. Dan jika ada orang yang pernah dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Ini bisa berarti seluruh miliknya dia jual. Ia kemudian menjadi miskin. Bukan berarti kita diajak untuk mengikuti ayat firman Tuhan ini secara harfiah. Tetapi maksudnya kita harus melihat inti, substansi, atau esensi dari kebenaran itu. Jangan ada ikatan, apakah itu kesenangan-kesenangan atau hobi-hobi, baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain. Demikian kata firman Tuhan. Kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita sedang menunggu atau menantikan pengadilan Tuhan. Karena semua yang kita lakukan akan ditelanjangi di hadapan Allah. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sola Gracia.